tapi hidup harus terus berjalan, dijalanin aja sambil yakin Allah pasti nolongin. Tiba-tiba beneran di hari itu datanglah pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Dan buat kalian yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Kalau mau beri teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman juga bisa klik link nanti di deskripsi box di bawah ya. Gimana teman-teman puasanya? Masya Allah, ini udah hari yang keberapa ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat puasa Ramadannya, dan semoga kita lancar puasanya. Amin. Kisah kali ini dari Mbak Starla di Purworejo, Jawa Tengah. Jadi Mbak Starla ini seorang kasir, kerja di sebuah toko. Cuma Mbak Starla nggak bilang nih kerjanya di toko apa. Apakah toko sembako, toko elektronik. Tapi kayaknya kalau dari rutinitas saya yang katanya ramai pembeli, kayaknya sih toko sembako ya teman-teman. Dan Mbaknya nggak bilang nih toko sembakonya yang gimana nih. Apakah di agen atau ke supermarket, atau supermarket yang ternama ya, yang udah biasa teman-teman tahulah ya, supermarketnya nggak bilang. Pokoknya Mbak Starla di Purworejo, Jawa Tengah kerja sebagai kasir. Mbak Starla ini pada suatu hari ya, aku tuh lagi shift siang Mbak. Dan itu lagi rame-ramenya banget. Saking ramenya karena sambil ngerjain beberapa pekerjaan yang lain, gak cuma ngasir aja, jadi kayak apa, ngambil apa, ngerjain apa gitu ya. Jadi sambil ganti-gantian sama temennya gitu ya, temen-temennya. Jadi gantian ya, tolong ini kerjain ya, tolong ini segala macam. Saking sibuknya ternyata ada kesalahan saat memberikan kembalian kepada customer. Karena kan kita gitu ya, suka hilap gitu kan. Pas udah selesai, udah sore, udah mau ganti shift, hitung-hitung, loh kok uangnya minusnya banyak. Mana lagi tanggal tua, nggak punya duit buat nutupin. Emang biasanya gitu tuh kalau kita kerja di kasir. Teman-teman yang kerja jadi kasir pasti tahu ya. Karena aku punya sepupu, kebanyakan nomboknya kata. Jadi kalau misalnya kurang uangnya, itu yang mau nggak mau harus nombok gitu loh. Entah itu kesalahan dari siapa, pokoknya yang kasir harus nombok gitu kan ya. Gaji nggak seberapa harus nombok. Pahit banget rasanya, sedih banget, udah capek kerja, kudu juga mesti ngegantiin duit yang nggak dipakai, sama sekali nggak pakai. Jadi Mbak Starla ini jujur gitu, alhamdulillah orang sholawatan insya Allah jujur. Mbak Starla ini istiqomah sholawatan 500 sampai 1000 kali sholawat Jibril biasanya setiap harinya katanya. Aduh gimana nih ya Allah, jadi gimana nih Starla, kata teman. Oh ya BTW, Starla ini nama samaran ya teman-teman ya. Gimana nih gimana nih aku ada minus nih, ya ampun Star kok bisa kayak gitu sih, coba kamu hitung-hitung lagi, temennya gitu kan bilang. Iya udah aku coba hitung-hitung ulang, tetap aku minus nih, ya Allah gimana ya, muter otak, pusing sampai rumah tuh puyeng, mesti gimana, minjem ke siapa, minta tolong sama siapa, nggak mungkin aku ngeriba, aku nggak mau ngeriba gitu loh. Ya Allah tolongin, ya Allah tolongin, ini udah buntu banget ya Allah. Sampai keesokan harinya belum ada jalan juga nih teman-teman, bingung banget nih Mbak Starla. Tahu-tahu nggak sengaja Allah kasih petunjuk, ketemulah tasbih digital. Tasbih digital, oh pas ngeliat tasbih pakai kan. Biasanya 500 sampai 1000 sholawat Jibril aja. Di hari itu saking paniknya Mbak Starla mulai baca sholawat adrikni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Jadi ini tuh sholawat yang dibacanya kalau kita udah bener-bener buntu gitu, udah bener-bener buntu, kayak udah nggak ada jalan lagi, kayak tolongin ya Rasulullah, tolongin ya Allah ya Rasulullah, aku bingung mesti gimana lagi gitu loh. Nah dibacalah salawat itu, baca perjalanan menuju ke toko, ke tempat Mbak Starla kerja. Dan sampai di toko dapat 112 sholawat adrikni. Ya, masih sedih, masih galau, tapi hidup harus terus berjalan, dijalanin aja sambil yakin Allah pasti nolongin. Tiba-tiba beneran di hari itu
datanglah pertolongan Allah tanpa terduga oleh Mbak Starla. Cukup-cukup gitu ya, datang customer yang kemarin belanja di toko tersebut. Mbak, ini ada kelebihan kembalian, Mbak. Kemarin saya belanja di sini, tapi kembaliannya kelebihan, Mbak. Nih saya kembaliin, coba Mbak hitung ulang. Ya, ini struknya saya belanjanya ini. Harusnya kembaliannya nggak segini. Alhamdulillah, seketika Mbak Starla lemes campur seneng gitu loh. Alhamdulillah ya Allah, lega. Dihitung lagi akhirnya tertutupi, nggak ada lagi minusnya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Mbak, aku tuh tadinya udah kaget, Mbak, bukan kaget ya, tadinya aku udah sedih banget gitu loh, udah nggak tahu mesti gimana. Ini kok bisa gitu loh, ada customer yang baik hati yang mau mengembalikan kelebihan uang itu. Karena nggak semua mau seperti itu gitu loh. Ya, hari gini tuh susah ketemu orang yang jujur gitu kan. Karena pernah kejadian, waktu itu temen aku sama kejadiannya begini, minus. Ada salah ngasih kembalian, tapi nggak ada tuh sampai besok-besoknya lagi nggak ada yang ngembaliin. Jadi temen aku harus nombok. Dan Masya Allah tabarakallah, ketika aku minta tolong sama Allah, benar-benar minta bantuan Allah dan Rasulullah, datanglah pertolongan tanpa terduga. Bisa-bisanya itu orang datang. Insya Allah ya. Bisa jadi loh ketika Mbak Starla, kalau aja Mbak Starla ngambil jalan pintas. Ya udah deh minjol, yang penting kerjaan aku selamat, nggak kena marah sama atasan, aku minjol aja deh, nanti cicil aja dari gaji. Minjolnya nggak usah banyak-banyak, yang secukupnya bayar utang aja. Dipastikan orang yang kelebihan kembalian itu nggak bakalan balik lagi. Babak belur, jadi punya dosa riba, nauzubillah. Tapi Mbak Starla bertahan, minta tolong sama Allah, yang bisa menolong kan cuma Allah yang bisa menolong. Dan bener aja pertolongan itu datang, jadi nggak perlu ngeriba, nggak perlu minjem sana sini. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Masya Allah banget tuh, kalau kita bener-bener ngutamain Allah, apa-apa ngadunya ke Allah, apa-apa minta tolongnya sama Allah, insya Allah gak bakalan kecewa. Memang kita gak bisa dengar jawaban Allah ketika kita tolongin ya Allah, kita gak dengar suaranya Allah bilang, iya udah tenang aja ntar aku tolongin, kamu tidur aja dulu besok ada pertolongan. Kita gak dengar suara itu. Ya beda kalau kita ngomong sama temen, ngomong sama sesama manusia, mungkin kita akan mendengar jawabannya, tapi belum tentu dia memberikan solusi. Ya kan? Tapi kalau Allah, walaupun kita nggak dengar suaranya Allah ngomong ke kita, ngejawab keluh kesah kita, tapi Allah ngasih solusi. Dan kita bisa mendengar jawaban dari Allah bukan lewat suara, melainkan lewat hati kita. Bertambah, bertumbuh keyakinan kita kepada Allah, dan kita bisa pasrah, kita bisa ikhlas menjalani hari-hari kita, menjalani apa yang masalah yang sedang terjadi, dan Allah kasih solusinya. Masya Allah. Jadi sepakat ya teman-teman ya, ketika menemukan sebuah masalah yang kayaknya nggak mungkin, udah buntu, kita sepakat jangan minta tolong ke selain Allah. Sepakat, janji, langsung ke Allah. Biar Allah yang nunjukin kita mesti gimana, harus kemana, itu nanti Allah yang ngasih jalannya. Kalaupun pertolongannya melalui kepanjangan tangan Allah, melalui si A, si B, si C, bukan kita yang ngemis-ngemis kesana kesini minta tolong, enggak. Mohon maaf kalimatnya kasar ya, ngemis-ngemis ya. Tapi ada aja jalannya yang udah lancar gitu loh. Ya, pokoknya insya Allah kalau kita apa-apa ke Allah, Allah pasti nolongin kita. Yakin. Gimana caranya bisa yakin? Caranya yakin kita terus perbanyak sholawat. Sholawat itulah yang menumbuhkan keyakinan dalam diri kita, teman-teman. Itu. Ya, itu tuh. Yang menumbuhkan kita bisa yakin, kita bisa ikhlas, kita bisa pasrah. Baca sholawat, makanya aku bilang jangan pernah berhenti bersholawat. Walaupun kita bacanya sholawat yang paling pendek, shollallahu ala Muhammad, insya Allah kita akan baik-baik aja. Teman-teman, aku jadi inget ya, 2 orang berkomentar. Aku nggak tahu berapa orang yang berkomentar yang sama, tapi yang aku ingat ada 2 orang di hari yang berbeda. Bertanya, Mbak, aku ketipu Mbak. Kalau kita ketipu itu namanya udah takdir, udah atas izin Allah, atau karena kelalaian kita Mbak? Nah aku jawab,
itu karena kelalaian kita, tapi juga Allah ngizinin itu terjadi gitu loh. Kalau misalnya kita nggak lalai, ya nggak akan terjadi. Tapi karena kita lalai, terjadi dan Allah ngizinin gitu loh teman-teman. Dan kenapa aku bilang begitu? Gini loh teman-teman. Itu karena kita lalai. Supaya kita apa? Supaya kita nggak nyalain Allah. Kalau misalnya kita merasa itu, oh ini semua terjadi atas izin Allah, berarti ini takdir dari Allah. Tak kita nyalain Allah. Iya nggak sih? Padahal kan segala sesuatu yang terjadi juga atas kelalaian kita sendiri loh. Apa-apa yang terjadi dalam hidup kita itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Coba inget-inget, di masa lalu kita udah berbuat apa aja, kita udah ngelakuin kesalahan apa aja. Itu kan yang kita tanam di masa lalu. Nah sekarang kita lagi metik hasilnya. Coba inget-inget lagi, yang dulunya berbakti sama orang tua, yang dulunya sering bantuin orang tua, sayang sama orang tua, yang kalau kerja jujur, kalau berteman jujur, nggak kodek, tau kodek gak sih? Nggak apa ya bahasanya, pokoknya orangnya lurus, baik gitu ya. Ibadahnya rajin, pasti kamu sekarang hidupnya enak. Enak tidak harus kaya ya, tapi hidupnya tuh nyaman, tentram, ya kerjaan juga alhamdulillah, bener nggak? Keluarga juga alhamdulillah, coba inget-inget. Ya, nah kalau sekarang ada yang lagi banyak masalah, hutang di mana-mana gitu kan ya, coba inget-inget lagi, dulu gimana? Itu aja teman-teman ya, tapi jangan putus asa. Kalaupun kita sekarang sedang merasakan keburukan akibat kelalaian kita sendiri ya, nggak apa-apa. Itu semua ujian juga dari Allah. Kita lagi dilatih untuk jadi orang benar. Kita dilatih untuk jadi orang yang baik. Bukan berarti kemarin kita buruk. Kita dilatih untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ingat lagi ke situ teman-teman. Seperti aku, contohnya aku, nggak usah jauh-jauh. Mungkin teman-teman masih ingat, aku pernah kehilangan uang 300.000. Jadi waktu itu aku pernah transfer ke 2 followers atau 3 followers gitu ya, Jumat Berkah ceritanya, udah lama banget ya 2022 akhir. Aku kasih satu orang 100.000. Kemudian aku ikutan diet waktu itu ya, ikut diet berbayar 300.000. Karena aku lalai ya, nggak benar-benar teliti, nggak benar-benar memperhatikan, main transfer aja pakai m-banking loh padahal. Main pencet, yang kekirim bukan ke orang yang ngadain diet itu, tapi aku malah transfernya ke orang yang baru aja aku kirimin duit. Kirimlah ke dia 300.000. Hubunginlah dia, aku DM, Mbak, maaf ini uang aku salah transfer, aku transfer ke kamu 300.000. Tolong dibalikin ke nomor rekening ini ya, balikinnya 200 aja. Seingat aku ngomong gitu ya, 100-nya buat kamu. Berkah tuh, kalau dia beneran begitu, itu berkah banget loh. Ya, dia dapat duit tambahan 100.000 yang berkah. Tapi ternyata dia ambil 300-nya. Ya mungkin dia lagi butuh banget, dia buntu ya. Tapi itu tidak dibenarkan loh sifat begitu teman-teman. Karena ketika kita mengambil yang bukan hak kita, kita akan kehilangan yang jauh lebih besar dari itu. Makanya hati-hati ya. Kemudian diambil dan aku langsung diblokir sama dia. Aku sampai lupa yang mana orangnya, yang mana nomornya, yang mana IG-nya, yang mana aku udah lupa, udah lama banget. Awalnya aku sedih, ya Allah 300.000 itu bukan duit yang kecil. Kita nyari duit juga susah payah, ya nggak sih? Tapi setelah itu itu karena kelalaian aku kan, bener toh kelalaian aku. Tapi setelah itu aku ingat lagi, segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Bisa aja, kata Allah, bisa aja aku ditolongin dari hal itu. Allah ngizinin untuk aku nggak kehilangan uang, aku bisa teliti, bisa. Tapi pada saat itu Allah mengizinkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk aku bisa jadi lebih baik lagi. Jadi ke depannya lebih teliti lagi. Barangkali aku akan transfer dengan jumlah yang lebih besar lagi. Jadi aku bisa lebih teliti lagi gitu loh. Ya kan? Jangan sampai kehilangan uang lebih banyak lagi. Dan Allah juga sudah mempersiapkan hadiah dari ini semua. Oh iya deh, segala sesuatu atas izin Allah. Aku mikir gitu kan. Dan Masya Allah, tabarakallah, seminggu kemudian aku dapat kabar dari Kulto Media, penerbit buku aku, kalau buku aku mau cetak ulang lagi langsung 3.000 piece, bayangin.
hilangnya 300.000, dibales sama Allah 3.000 buku. Ya kali aja 3.000 kali bukunya harganya 60.000, berapa tuh? 6 kali 3, 18, 1, enggak 1,8 sih. Aduh jadi pusing, kenapa jadi hitung-hitungan sih? 18 juta? Enggak juga kayaknya, berapa ya? Coba hitung deh teman-teman ya, blank otaknya nih emak-emak. Ya pokoknya itu Masya Allah. Jadi teman-teman, segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu hutang, mau itu kita lagi dibohongin sama orang, ketipu dan lain-lain, semuanya terjadi atas izin Allah, bukan untuk nyalahin Allah, tapi untuk menguatkan hati kita. Bahwa Allah sedang menyiapkan kita menjadi manusia yang lebih baik dan juga menyiapkan kita hadiah yang luar biasa yang lebih dari apa yang kita kehilangan. Makanya hati-hati juga kalau nemu duit di jalan jangan diambil, nemu ini nemu jangan diambil. Kenapa? Khawatir nanti kita bakal kehilangan yang lebih gede lagi. Jangan. Ya. Masya Allah teman-teman, selesai juga ya. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Starla lancar terus rezekinya, dimudahkan urusannya, nggak salah-salah lagi ya. Mbak Starla supaya lebih teliti lagi. Ya nggak apa-apa lama sedikit ngitungnya tapi teliti daripada sat terus berabe kalau salah ya kan. Pusing sendiri ya. Masya Allah teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Bantu aku dong, doain aku supaya YouTube aku berkembang pesat jadi 1 juta subscriber dan aku bisa dapetin golden button. Amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Doain ya 2025 Mbak Meliza YouTube-nya 1 juta subscriber. Amin. Ya, oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.